Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan The Gospel Series dan kita sudah tiba kepada Injil Lukas. Lukas menulis Injil dari sudut pandang yang berbeda. Dengan latar belakangnya dari seorang dokter, dia dapat menawarkan sebuah narasi yang teratur dan benar-benar dapat memberikan gambaran yang jelas dan tidak terbantahkan tentang siapa Yesus Kristus dan misinya dan juga pelayanannya di atas dunia ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang sangat menolong kita untuk melihat siapa Lukas, apa keunikan Injilnya dibandingkan dengan Injil yang lainnya, dan juga pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kitab Injil Lukas ini. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk bergabung bersama dengan kami di dalam diskusi ini, dan saudara-saudara kiranya boleh memperoleh pencerahan ketika kita menyaksikan, mengikuti diskusi ini bersama-sama. Anda yang bergabung dan menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Henry Arikalang, Magister Teologi. Beliau sudah menikah dengan Ibu Jane Kaligis dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, Axel, Josaniel, dan Jire Arikalang. Hamba Tuhan ditamatkan di Universitas Kelabat, menamatkan S1-nya di tahun 2007 dan S2 di tahun 2022 juga di Universitas Kelabat. Telah melayani dari tahun 2007 sampai sekarang 15 tahun di dalam pelayanan dan saat ini dipercayakan sebagai Gembala Jemaat Sunu di Kota Makassar di daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dengan pengalaman dan latar belakang hamba Tuhan, saya percaya ini akan sangat menolong di dalam kita mempelajari topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Henry? Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang indah boleh bertemu. Ya, puji Tuhan kami dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih Pendeta, di tengah-tengah kesibukan pelayanan boleh mengambil waktu untuk melayani di Cornelius Media. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Henry Arikalang, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang telah memberikan kepada kami firman-Mu, Allah yang telah memberikan kepada kami keempat Injil yang menceritakan tentang Yesus Kristus yang datang dan melayani, serta mati dan bangkit kembali bagi kami. Saat ini kami melanjutkan Gospel Series dan kami sudah tiba di Injil Lukas. Kami mohon kuasa Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Teristimewa hamba Tuhan Pendeta Henry Arikalang yang akan menolong kami di dalam diskusi pada kesempatan ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai
ayatnya yang keempat. Lukas 1 ayat 1-4, Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Demikianlah kita telah membacakan ayat kitab suci yang akan menjadi landasan dari diskusi kita pada kesempatan ini, dan kita langsung saja kepada narasumber kita, Pendeta Henry Arikalang. Informasi pendahuluan yang penting kita ketahui, siapa sebenarnya penulis Injil Lukas ini? Bagaimana pendeta menjawab hal ini? Disilakan. Baik, terima kasih Pendeta Edward Taliwongso. Bapak Ibu, Saudara sekalian, bila mana kita membaca kitab Injil Lukas, penulis dari kitab Injil Lukas sebenarnya adalah Lukas, ya. Lukas ini adalah seorang pengikut Kristus dan dia juga merupakan seorang dokter, ya, mempunyai profesi sebagai seorang dokter. Dan hal ini dapat kita temukan di dalam kitab Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-14, di mana Paulus menyebutkan bahwa Lukas yang diucapkan sebagai dokter menyapa kamu dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas ini adalah sebenarnya adalah seorang non-Yahudi. Dan kemungkinan besar Lukas ini berasal dari Antiokhia, dari Suriah. Lukas tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus Kristus selama hidupnya di dunia ini. Tetapi kemudian Lukas menjadi pengikut Kristus dan melayani bersama dengan para rasul. Lukas juga menulis kitab para rasul yang merupakan kelanjutan dari Injil Lukas. Bila mana kita membaca kitab Injil sesudah Yohanes adalah kisah para rasul, dan yang menceritakan di dalam kitab kisah para rasul ini sejarah awal dari gereja Kristen. Jadi ini kira-kira informasi ya untuk penulis dari kitab Injil Lukas ini. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Tadi pendeta mengatakan bahwa Lukas bukan dari latar belakang Yahudi, dia adalah orang non-Yahudi. Apakah kita punya bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan bahwa benar-benar Lukas ini dari latar belakang non-Yahudi? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih pendeta. Meskipun tidak ada bukti yang pasti mengenai asal-usul Lukas, ya, saudara-saudara, kita perlu untuk memang mempelajari hal ini sangat dalam. Namun ada beberapa argumen yang menunjukkan bahwa Lukas bukan orang Yahudi. Ya. Yang pertama, ya, bahasa dan gaya penulisan Lukas bila mana kita membaca berbeda dengan ketiga penulis Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes. Yang dimana Injil Matius, Markus, dan Yohanes ini ditulis dalam bahasa Yunani yang sangat berbeda dari bahasa Lukas. Ya, bila mana kita membaca kitab Injil Lukas. Jadi ada perbedaan gaya penulisan dan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa Lukas, ya, kemungkinan besar bukan orang Yahudi yang lahir di Palestina, tetapi mungkin berasal dari wilayah lain yang berbicara dalam bahasa Yunani. Ya. Kemudian yang kedua, Lukas
tidak menggunakan istilah-istilah Yahudi yang biasa digunakan dalam kitab suci Ibrani. Sebagai contoh, Lukas dia menggunakan istilah Paulos ya dalam bahasa Yunani Paulos ya sebagai nama baptis seorang pengkhotbah Yahudi bernama Saulus atau Saul dari Tarsus. Kita bisa baca Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Namun di dalam kitab atau Alkitab Ibrani tidak ada nama yang disebutkan sebagai Paulus. Jadi di sini kita bisa melihat ya, saudara-saudaraku, dan hal ini menunjukkan bahwa Lukas ya mungkin bukan orang Yahudi yang sangat mengenal tradisi Yahudi, karena dari hal ini kita bisa melihat hal tersebut, perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, Irenaeus ya seorang bapak gereja pada abad kedua, dia menyebutkan bahwa Lukas adalah seorang yang dalam tanda kutip yang mungkin merujuk pada fakta bahwa Lukas bukan orang Yahudi ketika dia bilang orang luar. Ya. Irenaeus juga mengaitkan Lukas dengan Paulus yang mungkin menunjukkan bahwa Lukas berasal dari wilayah yang sama dengan Paulus, yaitu dari wilayah ya Antolia. Ya. Jadi ini beberapa bukti yang kita bisa dapatkan ya dari Lukas ya. Baik, terima kasih pendeta. Nah, masalah penulis tadi, pendeta menyebutkan bahwa penulis Injil Lukas adalah Lukas. Artinya mungkin kita langsung mengambil kesimpulan. Tetapi apakah ada bukti di luar Alkitab yang menyatakan bahwa Lukas sebagai penulis Injil Lukas? Kita menyebutnya sebagai extra biblical evidence. Apakah ada bukti lain di luar Alkitab yang menyatakan bahwa Lukas sebagai penulis Injil Lukas? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih pendeta. Ya, jadi bila mana kita melihat dan mempelajari ya tentang latar belakang ini, salah satu bukti yang bisa kita akan dapati adalah dari tulisan-tulisan gereja awal, ya, seperti tulisan-tulisan dari Clemens, dari Alexandria, Irenaeus dan Tertullianus, ya. Mereka ini secara eksplisit ya menyebutkan Lukas sebagai penulis dari kitab Injil Lukas. Jadi kita bisa membaca, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat hal ini. Selain itu, ada juga beberapa bukti internal dalam kitab Injil Lukas itu sendiri yang menunjukkan bahwa penulisnya adalah seorang yang dekat dengan Paulus dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah-masalah medis. Ya. Misalnya, dalam kitab Kisah Para Rasul, ada beberapa bagian yang ditulis dalam bentuk narasi orang pertama yang menunjukkan bahwa penulisnya adalah saksi mata atau telah mewawancarai orang-orang yang menjadi saksi mata. Kemudian selain itu ada beberapa juga kesamaan pendeta antara bahasa dan gaya penulisan kitab Injil Lukas dengan tulisan-tulisan medis dari zaman kuno. Hal ini menunjukkan bahwa Lukas ya, bila mana kita melihat memang adalah seorang dokter seperti yang disebutkan dalam ayat tadi di dalam Kolose pasal 4 ayat 14. Jadi dengan demikian pendeta, meskipun tidak ada bukti yang pasti dan tegas dari luar Alkitab yang menunjukkan bahwa Lukas adalah penulis kitab Injil Lukas, namun ya bukti-bukti internal dan tulisan-tulisan dari gereja awal cukup kuat untuk mendukung keyakinan bahwa Lukas adalah penulisnya. Ya, demikian, baik, pendeta. Ya, baik. Terima kasih pendeta sudah menampilkan kepada kita bukti-bukti di luar Alkitab yang menyatakan bahwa Lukas sebagai penulis. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang masalah waktu. Kapan Injil ini ditulis? Apakah ada informasi yang bisa kita dapatkan? Baik, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, pandangan bahwa kitab Injil Lukas ditulis pada tahun 60 sampai 70 Masehi juga masih diperdebatkan di antara para cendekiawan ya. Bila mana kita membaca ya
ada beberapa argumen pendeta yang menunjukkan bahwa kitab Injil Lukas ditulis pada periode tersebut, ya. Antara lain, yang pertama, beberapa ahli teologi dan sejarawan percaya bahwa Injil Lukas ditulis sekitar 60 sampai 70 tahun Masehi, ya. Ya, tahun 60 sampai 70 Masehi. Karena Lukas sendiri adalah teman dan pengikut Paulus yang dieksekusi pada sekitar tahun 64 Masehi. Oleh karena itu, saudara-saudara, mereka menganggap Lukas tidak mungkin menulis Injilnya setelah tahun 64 Masehi. Ya. Kemudian, yang kedua, ada beberapa kesamaan dalam gaya bahasa dan struktur antara kitab Injil Lukas dan surat-surat Paulus yang diperkirakan ditulis pada tahun 50 sampai 60 Masehi. Karena dengan hal ini menunjukkan ya kepada kita bahwa Lukas mungkin mengetahui surat-surat Paulus ketika menulis Injilnya. Ya. Namun saudara-saudara, sebagian besar cendekiawan menganggap bahwa kitab Injil Lukas ditulis pada periode yang lebih lambat, yaitu pada sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Ya, demikian pendeta. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa, puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar, dan saya yakin pengetahuan ini mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam. Kita masih terus bersemangat untuk masuk dan bertanya pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan Injil Lukas. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIG, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang siapa penulisnya, apa bukti-bukti Alkitabiah dan di luar Alkitab, lalu kemudian tanggal penulisan kitab Injil Lukas. Kita masih akan bertanya pertanyaan seputar penulisan Injil Lukas. Pendeta, pertanyaan selanjutnya adalah dari mana atau di mana kitab Injil ini ditulis oleh Lukas? Baik, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, memang tidak ada keterangan yang pasti ya mengenai di mana tepatnya kitab Injil Lukas ini ditulis. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hipotesis mengenai tempat penulisannya, antara lain ya. Yang pertama di Alexandria di Mesir ya. Mengapa? Beberapa cendekiawan meyakini bahwa Lukas menulis Injilnya di Alexandria, Mesir. Alasannya ya, oleh karena Lukas merupakan seorang dokter dan Alexandria dikenal sebagai pusat kedokteran pada masa itu. Selain itu, bahasa dan gaya penulisan Injil Lukas memiliki kesamaan dengan karya-karya tulis yang berasal dari Alexandria. Kemudian yang kedua, Antioquia di Suria. Ya. Ada beberapa cendekiawan juga menganggap bahwa Lukas menulis Injilnya di Antioquia, ya, Suria. Mengapa? Alasan dibalik ini adalah karena Antioquia merupakan pusat kekristenan pada saat itu, di mana Lukas diketahui pernah tinggal di kota tersebut bersama dengan Paulus. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, Roma, di Roma, Italia. Karena ada juga hipotesis yang mengatakan bahwa Lukas menulis Injilnya di Roma, Italia. Alasannya adalah karena Lukas disebutkan sebagai teman Paulus dalam surat Filemon
yang ditulis dari penjara di Roma. Selain itu, saudara-saudara, beberapa cendekiawan memperkirakan bahwa Lukas mungkin menulis Injilnya untuk menyebarkan ajaran Kristus, Yesus di kota Roma. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada bukti yang pasti memang mengenai tempat penulisan Injil Lukas. Sehingga hipotesis tersebut masih diperdebatkan di antara kalangan para cendekiawan. Jadi demikian pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Ari Kalang sudah membagikan kita informasi yang sangat penting. Dan selanjutnya mengenai penerima. Biasanya ketika orang menulis tentu ada alamat penerima surat ini atau Injil ini. Nah, untuk siapa sebenarnya ini ditulis? Siapa yang menjadi penerima kitab Injil yang ditulis oleh Lukas ini? Baik, terima kasih Pendeta Edward Taliwongso. Jadi memang saudara-saudara, bila mana kita membaca tidak ada keterangan pasti mengenai siapa pembaca pertama ya kitab Injil Lukas. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagian besar ya cendekiawan meyakini bahwa Injil Lukas ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi ya, atau orang-orang yang tidak memiliki latar belakang Yahudi yang kuat. Mengapa? Ya, jadi kita bisa melihat hal ini. Ya, jadi Injil ini diyakini oleh sebagian besar para cendekiawan ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi, ya, yang hidup pada masa itu, terutama yang berada di wilayah Yunani dan Romawi. Karena hal ini dapat dilihat dari bahasa dan gaya penulisan Injil Lukas yang lebih bersifat universal dengan penjelasan yang lebih detail mengenai konteks sejarah dan budaya pada saat itu. Kemudian selain itu Lukas juga memasukkan beberapa perumpamaan dan peristiwa yang lebih mempertimbangkan para pembaca dari latar belakang yang berbeda. Namun saudara-saudaraku, meskipun ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi, ya, Injil Lukas ya tetap memiliki nilai dan makna yang dapat dipahami oleh semua orang, termasuk orang-orang Yahudi. Jadi kitab Injil Lukas ya menekankan tentang kerahiman Allah dan kasih-Nya yang tidak memandang latar belakang dan status sosial seseorang, serta memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai kehidupan Yesus Kristus serta ajarannya yang universal. Jadi demikian Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta sudah memberikan kepada kita pandangan tentang siapa penerima Injil ini. Nah, tentu ketika Injil ini ditulis ada tujuan-tujuan yang ingin disampaikan dari seorang penulis kepada para pembacanya. Nah, kalau Injil Lukas itu sendiri, apa kira-kira yang menjadi tujuan penulisan kitab Injil? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih Pendeta. Ya, jadi kalau kita datang kepada tujuan penulisan kitab Injil Lukas, ya, dapat kita lihat dalam pengantar kitab tersebut yang menyatakan bahwa Lukas menulis Injilnya untuk beberapa kesaksian yang pasti ya mengenai ajaran-ajaran Kristus dan menyusunnya secara kronologis dengan beberapa tujuan ya. Antara lain yang pertama, memberikan gambaran yang lebih lengkap ya dan mendetail mengenai kehidupan Yesus Kristus ya. Injil Lukas ini saudara-saudara mengisahkan tentang kelahiran, pelayanan, mujizat, kematian, bahkan kebangkitan Yesus Kristus secara mendetail dan terperinci. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, menekankan kerahiman dan kasih Allah yang universal. Ya. Jadi Injil Lukas menekankan kerahiman dan kasih Allah yang tidak memandang latar belakang dan status sosial seseorang. Dan menyatakan bahwa keselamatan dan anugerah Allah itu tersedia bagi siapa saja, bagi semua orang. Kemudian tujuan yang ketiga, ya, Injil Lukas ini memberikan ajaran-ajaran moral dan etika. Karena di dalamnya memuat banyak perumpamaan dan ajaran Yesus Kristus ya yang dapat dijadikan sebagai pedoman
di dalam kehidupan umat Kristiani. Kemudian yang keempat, ya, Injil Lukas ini ditulis untuk menunjukkan bahwa ajaran Kristus merupakan kelanjutan dari ajaran Yahudi. Injil Lukas ini menunjukkan bahwa ajaran Kristus ini melanjutkan ya ajaran sebelumnya, ajaran Yahudi yang ada sebelumnya, dan menekankan tentang pentingnya memahami konteks sejarah dan budaya. Jadi tidak bisa dipisahkan hal ini, ya, tentang konteks sejarah sebelumnya dan budaya yang ada pada saat itu. Kemudian yang kelima, ya, tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa kehidupan Kristen harus diwarnai oleh kesederhanaan, ya, kejujuran, ya, dan kasih. Karena Injil Lukas ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen seharusnya diwarnai oleh kesederhanaan, kejujuran, dan kasih, serta memperingatkan tentang bahaya harta benda dan kekayaan yang dapat memisahkan kita dari Allah. Ya. Jadi demikian pendeta untuk tujuannya. Terima kasih pendeta, luar biasa ya. Jadi memang ternyata tujuan dari Injil Lukas begitu luas ya, bukan hanya sekedar menceritakan tentang kisah Yesus dari sudut pandang yang berbeda, tetapi memiliki beberapa tujuan-tujuan. Nah, pendeta, kitab Injil Lukas ini juga selain sebuah narasi, tetapi juga tentu saja adalah sebuah kitab teologi. Nah, kalau pendeta melihat Injil Lukas, teologi apa yang menonjol, yang ingin diangkat oleh Lukas di dalam Injil yang dia tulis ini? Teologi apa yang menonjol? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih pendeta. Ya, jadi kalau kita membaca kitab Injil Lukas, maka kita akan melihat ya, sebenarnya ada beberapa teologi yang menonjol dari kitab Injil Lukas. Yang pertama ini berbicara tentang penggenapan nubuatan perjanjian lama, pendeta. Ya, beberapa contoh kita bisa lihat ya, nubuatan yang digenapi oleh Yesus yang dicatat itu di dalam Injil Lukas. Ya, sebagai contoh, yang pertama, nubuat tentang kelahiran Mesias dari keturunan Daud. Ya, kita bisa baca itu di dalam Lukas 3 ayat 31. Kemudian, ya, yang kedua, ya, nubuat tentang Mesias yang akan dilahirkan dari seorang perawan. Kita bisa baca itu di dalam Lukas 1 ayat 34 dan 35, yang sebelumnya kita baca itu tertulis di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Yang di sana dikatakan, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Ya. Kemudian yang ketiga, nubuat tentang Mesias yang akan memberitakan kabar baik kepada semua orang miskin. Ya. Kita bisa baca itu di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, ya. Dan itu digenapi kalau kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, ya. Jadi Anda bisa membuka Alkitab saudara dan bisa melihat ayat-ayat ini. Kemudian ya, yang keempat, nubuat tentang Mesias yang akan ditolak dan disalibkan. Ini tercatat ya, baik di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5, dan hal ini dikutip dalam Lukas pasal 20 ayat 17 sampai 18. Kita bisa melihat ya, ada ayatnya yang tercatat di sana. Ya. Kemudian berbicara juga tentang keselamatan dan kesembuhan. Ya. Kalau kita melihat, jadi bagian yang pertama itu ya, ada bicara tentang nubuatan ya yang digenapi. Ya. Jadi itu pendeta ya, tentang nubuatan yang digenapi. Baik, terima kasih pendeta. Dan saya juga membaca sebuah referensi tentang bagaimana Lukas menghubungkan antara Yesus menyembuhkan, lalu kemudian Yesus memberikan jaminan tentang keselamatan. Apakah keselamatan dan kesembuhan ini adalah satu tema yang
selalu muncul di dalam kitab Lukas. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih ya Pendeta Taliwongso. Jadi menarik kalau kita baca di kitab Lukas ini, karena dari kitab Lukas ini kita akan melihat bagaimana ya keselamatan dan kesembuhan itu ya sangat berkaitan. Keselamatan kalau kita lihat, jadi bagian pertama ya tentang keselamatan dan kesembuhan ini. Keselamatan itu adalah terbuka bagi semua orang, dan Lukas menekankan bahwa keselamatan adalah terbuka untuk semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Hal ini kita bisa lihat ya ditunjukkan melalui pengajaran Yesus dan misinya yang terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Dan ini kita bisa lihat ditulis jelas di dalam Injil Lukas. Kemudian yang kedua, tentang pentingnya kesembuhan fisik dan rohani. Ya. Lukas dia menyoroti pentingnya ya antara fisik dan rohani, kesembuhan fisik dan rohani ini, dan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit secara ajaib. Dan Lukas mencatat berbagai mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, seperti menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang sakit, dan orang kerasukan setan. Kemudian yang ketiga, keselamatan dan pengampunan dosa. Ya, Lukas menekankan pentingnya pengampunan dosa dan keselamatan, dan dia mencatat bahwa Yesus mengampuni dosa orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus dan yang berbalik dari hidup mereka yang jahat. Ya. Kemudian yang keempat, berbicara tentang peran Roh Kudus dalam keselamatan. Lukas menekankan pentingnya peran kuasa Roh Kudus dalam keselamatan itu, dan dia mencatat bagaimana Roh Kudus itu turun atas para pengikut Yesus pada hari Pentakosta dan memberi mereka kekuatan dan hikmat, kuasa pengertian untuk mewartakan kabar baik keselamatan itu ya melalui Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, secara keseluruhan, bila mana kita melihat hal ini tentang keselamatan dan kesembuhan, Lukas menunjukkan bahwa keselamatan dan kesembuhan adalah penting dalam ajaran Yesus Kristus. Dan keduanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi melalui keselamatan melalui Yesus Kristus juga dapat membawa kesembuhan fisik dan rohani kepada orang yang percaya dan beriman kepadanya. Jadi saling berhubungan hal ini, pendeta, ditekankan di dalam kitab Injil Lukas ini. Baik, terima kasih pendeta Henry Arikalang. Jadi dua hal ya yang menonjol di dalam kitab Lukas, yaitu bagaimana nubuatan perjanjian lama tentang Yesus sebagai Mesias digenapi, lalu kemudian hubungan yang sangat erat antara kesembuhan fisik dan juga keselamatan. Jadi jasmani dan rohani. Terima kasih banyak pendeta, sangat memberikan pencerahan dan informasi kepada kita ketika kita membaca kitab Injil Lukas. Dan sahabat-sahabat di rumah, kita masih akan melanjutkan diskusi kita, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi saudara yang baru bergabung bersama dengan kami, kita sementara mengangkat kitab Injil Lukas dan mempelajari hal-hal informasi pendahuluan yang akan menolong kita mempelajari kitab Injil Lukas untuk minggu-minggu ke depan bersama dengan narasumber kita, hamba Tuhan, Pendeta Henry Arikalang. Baik, kita kembali kepada narasumber kita. Pendeta, di dalam kitab perjanjian baru ada 4 Injil, termasuk di sana adalah Injil Lukas. Nah, apa sebenarnya keunikan Injil Lukas dibandingkan dengan kitab Injil yang lain? Bagaimana pendeta melihat hal ini?
Baik, terima kasih Pendeta. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bila mana Anda membaca tentang Injil Lukas ini, bila mana Anda membaca kitab Injil Lukas ini, maka ada beberapa keunikan ya yang akan Anda dapati, dan saya melihat hal ini juga secara pribadi ketika membaca kitab Injil Lukas. Yang pertama, ya, pendekatan historis dan akurat, ya. Jadi luar biasa kitab Injil Lukas ini karena pendekatan historis dan akurat. Lukas adalah seorang dokter dan sejarawan yang akurat, dan itu tercium dari gaya penulisannya bila Anda membaca. Dan ia melakukan penelitian dengan cermat dan mendokumentasikan banyak peristiwa dalam kehidupan Yesus dengan sangat rinci, ya, termasuk detail sejarah dan budaya dari masa itu. Jadi ini keunikan yang pertama. Kemudian yang kedua, keunikan dari Injil Lukas ini dia fokus pada penebusan bagi semua orang, ya. Jadi Lukas menunjukkan bahwa Yesus datang untuk menebus semua orang. Tidak termasuk kalau kita baca, ini tidak hanya terbatas pada satu kelompok orang atau bangsa saja, tetapi ini semua orang, termasuk orang yang dianggap hina, tidak dihargai dalam masyarakat pada saat itu, seperti orang miskin, perempuan, dan orang asing. Jadi kita bisa melihat hal ini. Yang ketiga, ya, keunikan dari Injil Lukas, pemilihan tema dan perumpamaan khusus. Injil Lukas memilih tema-tema bila mana saudara membaca dan perumpamaan tertentu untuk membantu membawa pesan keselamatan kepada para pembaca dan pendengarnya. Contohnya, Lukas menonjolkan tema kerajaan Allah dan membuat banyak perumpamaan mengenai kerajaan Allah dan penebusan yang bersifat inklusif. Ya. Jadi ini uniknya. Kemudian keunikan yang keempat, penekanan pada doa dan Roh Kudus. Saudara-saudara, Lukas menonjolkan peran penting doa dan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus dan pengikutnya. Dan dia mencatat bagaimana Yesus seringkali berdoa dan bagaimana Roh Kudus turun pada hari Pentakosta dan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada para pengikutnya. Kemudian yang terakhir, keunikan dari kitab Injil Lukas, karya Yesus dalam menyembuhkan orang sakit. Ya, Lukas mencatat kisah-kisah tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit secara ajaib. Ya, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang penyembuh dan menunjukkan kuasanya sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi inilah keunikan dari kitab Injil Lukas, Pendeta. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, pertanyaan saya selanjutnya tentang mungkin apakah ada fitur-fitur yang unik yang merupakan gaya khas penulisan dari seorang Lukas. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, baik, terima kasih Pendeta. Jadi memang kalau kita baca ada beberapa fitur yang merupakan khas, ciri khas atau gaya khas dari Lukas. Yang pertama, dalam penggunaan kalimat panjang dan kompleks. Ya, ini kita bisa baca itu di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita sudah dengarkan ayatnya tadi dibaca oleh Pendeta. Kemudian yang kedua, gaya khasnya Lukas menekankan peran perempuan dan orang miskin dalam pelayanan Yesus. Ya, ini menarik saudara-saudara. Ya, ini bisa kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 36, 38 dan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Jadi perempuan juga digunakan dalam pelayanan ya oleh Yesus. Yang ketiga, penekanan pada tema keselamatan yang inklusif dan pengampunan dosa. Kita bisa baca itu, saudara-saudara bisa baca di dalam Lukas 5 ayat 32 dan Lukas 7 ayat 47 sampai 48. Kemudian yang keempat, penggunaan perumpamaan dan analogi untuk memperjelas ajaran Yesus agar bisa dimengerti oleh pembacanya. Ini kita bisa baca di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15 dan 10 ayat 25 sampai 37. Kemudian yang kelima, gaya khas dari Lukas,
penekanan pada kesembuhan orang sakit dan kekuatan penyembuhan Yesus. Ya, ini kita bisa baca di dalam Lukas 4 ayat 40 sampai 41 dan 5 ayat 12 sampai 13. Dan yang keenam, penekanan pada pentingnya doa dalam hidup dan pelayanan Yesus. Sangat penting doa itu. Dan ini bisa saudara-saudara baca dalam Lukas 3 ayat 21 dan 5 ayat 16. Dan yang ketujuh, ya, gaya khas dari Lukas, penggunaan narasi dalam bentuk yang rinci dan kronologis. Ya, menarik saudara-saudara. Kita bisa lihat ini dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 2 dan 6 ayat 12 sampai 16. Dan yang terakhir, ya, menekankan kerajaan Allah sebagai tema utama, ya. Jadi ini bisa saudara-saudara baca di dalam Lukas 4 ayat 43 dan 8 ayat 1, ya. Jadi demikian pendeta, ini gaya khas dari kitab Injil Lukas. Baik, terima kasih. Sungguh sangat informatif apa yang disampaikan oleh pendeta. Dan sebelum kita tiba kepada bagian akhir, apakah ada tulisan Roh Nubuat, tulisan yang diinspirasikan yang boleh pendeta bagikan yang menolong kita menegaskan bahwa benar-benar Lukas sebagai penulis dari kitab Injil Lukas ini? Disilakan pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Lukas, ya, penulis dari Injil Lukas yang memuat namanya, yang kita sudah lihat adalah seorang misionaris medis, ya, jelas. Dan dalam kitab suci dia disebut tabib yang dikasihi, ya, di dalam Kolose pasal 4 ayat 14, ya. Kolose 4 ayat 14 yang kita sudah baca tadi, di mana Rasul Paulus mendengar tentang keahliannya sebagai tabib dan mencarinya sebagai seseorang yang Tuhan percayakan untuk melakukan tugas khusus. Paulus memperoleh kerjasamanya, dan untuk beberapa waktu Lukas menemani Paulus dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dan setelah beberapa waktu, Paulus meninggalkan Lukas di Filipi, di Makedonia, dan di sini dia terus bekerja selama beberapa tahun, baik sebagai tabib maupun sebagai pengajar Injil. Jadi dalam pelayanannya sebagai tabib, dia merawat orang sakit dan kemudian berdoa agar kuasa penyembuhan Allah menyertai mereka yang menderita. Dengan demikian pintu terbuka bagi pesan Injil. Keberhasilan Lukas sebagai tabib memberikannya banyak kesempatan untuk memberitakan Kristus di antara orang-orang bukan Yahudi. Dan ini kita bisa baca kutipannya di dalam buku Ministry of Health and Healing, halaman 71, ya. Jadi kita bisa lihat ini ada kutipannya di dalam buku Ministry of Health and Healing. Ya, demikian pendeta Edward Taliwongso. Baik, terima kasih hamba Tuhan. Dan sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita semua sangat diberkati. Namun oleh karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada bagian rangkuman pembahasan. Nah, hamba Tuhan pendeta Henry Adikalang sebagai kesimpulan atau closing statement, hal yang bisa kita bawa pulang dari diskusi kita pada kesempatan ini, kira-kira manfaat rohani apa yang bisa kita bawa pulang? Disilakan. Baik, terima kasih pendeta. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari pelajaran kita pada saat ini yang kita sudah lihat, ya, apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, Yesus dapat menggunakan Anda untuk menjadi saksinya, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Lukas, ya, di dalam kehidupannya dia digunakan oleh Yesus, ya, ketika dia menyerahkan diri dalam profesinya dan latar belakang yang berbeda, tetapi dia telah menjadi berkat bagi banyak orang dan menuntun banyak orang untuk datang kepada Yesus memperoleh keselamatan. Jadi apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, ketika Anda menyerahkan hidupmu kepada Yesus, maka Yesus akan menggunakan Anda menjadi pelayannya, ya, menjadi saksinya yang luar biasa
bagi banyak orang. Amin. Demikian pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Bolehkah pendeta tutup diskusi kita ini dengan doa dan mendoakan juga sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan tayangan ini? Disilakan. Baik. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bertakhta di dalam kemuliaan surga, kami patut untuk memuji dan memuliakan Engkau oleh karena karya-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah mempelajari kehidupan dari penulis kitab Injil Lukas, yaitu Lukas, di mana Tuhan telah menggunakannya menjadi pelayan Tuhan di dalam hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami semua, sahabat-sahabat yang mengikuti acara ini, biarlah Tuhan akan menolong kami. Apapun profesi kami, apapun latar belakang kami, bila mana kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka Engkau akan menggunakan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk semua sahabat-sahabat, saudara-saudara yang mengikuti acara ini. Diberkatilah mereka dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan di dalam pergumulan mereka. Tuhan kiranya akan memberikan berkat, bahkan jalan keluar untuk setiap pergumulan dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Bersama dengan Tuhan, kami yakin kami akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Dan terima kasih untuk jawaban doa. Karena kami yakin janji Tuhan selalu pasti bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Henry Arikalang, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan di Kota Makassar. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan juga sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan dari Cornelius Media. Jika saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.